Cadas, Nyai Nikita Mirzani tolak tawaran nyalek dari Partai Nasdem karena usung Anies. Sudah betul Nyai, jangan mau sekomplotan sama bapak politik identitas idola kadrun. Kedua ya kita kan bebas dong mau pilih siapa ya kan, masa kita mesti disuruh-suruh lo pilih ini ya, kalau kita hatinya nggak ke situ ya mau gimana ya, pasti yang pro ya pasti yang pro ya begitu. Kalau gue sih bukan pro dan kontra, tapi gue lebih menyuarakan apa yang akan gue rasakan ke depannya nih ketika sekarang ke Jakarta. Penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Dalam waktu 1 kali 24 jam Anda tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf, maka niscaya saya Ali bin Muhammad Al-Abbas akan membuat LP untuk Anda dan umat Muslim. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Nikita Mirzani rupanya pernah mendapatkan tawaran untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Nasdem pada Pileg 2024. Namun, tawaran nyalek tersebut ditolaknya mentah-mentah lantaran ada Anies Baswedan yang diusung Nasdem. Hal itu diungkapkannya saat Nikita melakukan live di akun Instagram pribadinya. Dalam video yang dibagikan ulang oleh kanal YouTube Nindya TV, Minggu 20 Agustus 2023, tampak Nikita membahas hal tersebut sembari membiarkan seseorang menata rambutnya. Ibu tiga anak itu kemudian mengaku bahwa dirinya mengurungkan niatnya untuk nyalek karena ada Anies Baswedan yang turut bergabung dalam partai tersebut. Namun Nikita tidak menjelaskan secara detail alasannya batal mencalonkan diri. Mantan Antonio Dedola itu hanya mengatakan bahwa dirinya memiliki visi dan misi yang berbeda dengan Anies Baswedan. Di sisi lain, Nikita yang juga sering dipanggil Nyai itu juga sadar diri bahwa dia sering mengenakan baju seksi. Karena itulah Nikita Mirzani tidak ingin mencalonkan diri untuk saat ini. Bukan tanpa sebab, Nyai Nikita takut cara berpakaiannya kelak akan menuai hujatan publik dan menilai dirinya tidak bisa memberikan contoh yang baik. Lebih lanjut, Nyai Nikita menyampaikan bahwa dirinya berencana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di saat usianya sudah mencapai 45 tahun atau sekitar 8 tahun yang akan datang. Emang udah bener Nyai, jangan mau masuk partai yang di dalamnya ada bapak politik identitas. Karena di dalamnya banyak berbagai macam yang seharusnya tidak berbau politik dikemas agar bisa dipolitisasi. Bahkan di dalamnya juga banyak kelompok-kelompok pendukung dan buzzer Anies. Jika Nyai nyalek, bisa-bisa Nyai digeruduk kadrun, diancam kadrun kayak peristiwa yang dulu-dulu. Seperti kasus Nyai dengan Ustadz Maher. Memang, Nasdem dan Anies kini telah menjelma menjadi pasangan yang secara lengkap mengindikasikan ada politik nihil norma sebagai ikutan dari politik identitas. Meskipun berkali-kali Anies atau Abbas membantah stigma itu, fakta empiris membuktikan dia memfasilitasi penganut propaganda eksklusivitas politik dengan balutan identitas. Jauh sebelum Abbas dideklarasikan, ketika pidato pertama sebagai gubernur, Abbas telah menunjukkan eksklusivitas kelompok tertentu dengan melontarkan jargon pribumi. Jika saat ini dia mengesampingkan tudingan politik identitas atas para tim sesnya, kenapa gelagatnya terus bermunculan? Dan pada akhirnya Nasdem mengakui jika Abbas memang mendiamkan tim kampanyenya dulu mempraktekkan politik identitas, hate speech, pendukung agenda negara khilafah, intoleran, penyebar hoax, dan yang paling sahih, bukti itu ditunjukkan oleh perilaku Abbas sendiri ketika melontarkan jargon haram dalam pidato resmi sebagai gubernur. Kata pribumi yang mencirikan eksklusivitas kelompok masyarakat telah dilarang melalui TAP MPR, tapi hal itu tidak membuat Anies merasa harus menjaga diri. Boleh jadi jika kelak terpilih, dirinya juga akan abai dengan segala batasan yang formal, dan mungkin saja dia akan membuat aturan sendiri untuk mengakomodasi kepentingan para pendukungnya, sebagaimana digambarkan di atas. Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zahro, safari politik hakikatnya bertujuan untuk mengenal lebih jauh partai dan capres yang akan diusung. Tapi yang selama ini Anies gaungkan justru berbau agama, sok pencitraan, sok bijak, dan sok ngerti berbagai macam kebijakan. Padahal itu semua cuma bualan kata-kata manis dari mulut seorang oportunis. Jadi sudah benar banget keputusannya ini kita menolak mentah-mentah Nasdem ya, untuk gak nyalek di partai yang ada Aniesnya itu. Bisa berabe nanti. Bagaimana menurut Anda?
Ogah dukung Prabowo, lebih pilih Ganjar. Berduyun-duyun kader PSI berbagai daerah mundur teratur. Copot baju partai, siap perjuangkan Ganjar sampai menang. Kami mengundurkan diri. Kami akan fokus pada prioritas utama, yaitu memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami sungguh-sungguh patah hati terhadap PSI. Namun demikian, kami tidak akan pernah sakit hati. Kami akan terus berjuang, berusaha untuk kemajuan NKRI. Sentimen terhadap Pak Prabowo kan bukan hanya di tingkat elit PSI. Oke, baik. Saya lihat misalnya Audrey ya, itu banyak teman saya yang masih kecewa. Evaluasi kita terhadap perhelatan pemilu di 2024. Jadi kita menilai setelah beberapa bulan terakhir, kita menilai bahwa PSI Sumsel belum siap untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Sehingga kami memutuskan untuk keluar dan mungkin kami akan memikirkan hal-hal lain yang mungkin lebih berkenan bagi kami dan teman-teman gitu. Ya itu tinggal tunggu waktu saja dan terbukti sekarang gitu. Banyak kader PSI mundur, kemudian Giring juga katanya mau mundur kayaknya gitu ya, karena ingin menyerahkan partai kepada pemilik aslinya kata Giring. Jadi hasil dari menyerang PDI Perjuangan, menyerang Ibu Megawati selama beberapa bulan terakhir itu justru berbalik sendiri kepada PSI, karena yang kocar-kacir justru PSI. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. 6 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundurkan diri buntut kedatangan Bacawa Pres Gerindra Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI beberapa waktu lalu. Keenam kader ini merasa begitu patah hati karena PSI membuka ruang mendukung Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Pengunduran diri itu diumumkan secara terbuka lewat konferensi pers di Bakul Coffee Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 22 Agustus 2023. Adapun sejumlah kader yang mundur adalah Bacalek DPR RI Dapil Jateng 8, M. Afton Lutfi, Bacalek DPR RI Dapil NTB 2, Bacalek DPRD Kota Bekasi 3, Lis Sektiawanti, Bacalek DPRD DKI Jakarta 1, Dharma Munir, Tulus Borisman, Alfonsus Simbolon. Afton mengaku pihaknya merasa patah hati karena PSI bermain mata dengan Prabowo. Padahal kata Afton, PSI sudah mendeklarasikan dukungan untuk mengusung Ganjar Pranowo di 2024 yang mana tidak sesuai dengan ideologi PSI, yaitu partai yang ideologis, anti-intoleransi, anti-ekstremisme, dan anti-radikalisme. Terlebih bagi Afton, Prabowo memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan hingga kini. Oleh sebab itu Afton tak terima dengan kemesraan antara PSI dengan Prabowo. Selain itu, Afton juga menilai pernyataan Bacalek PSI, Ade Armando, yang sering dilontarkan di media sosial sangat merugikan pihaknya. Namun, Afton tidak merinci pernyataan Ade yang dimaksud. Lebih lanjut, Afton menyebut pihaknya juga bakal mengembalikan dana yang diberikan PSI untuk proses pencalekan. PSI memang telah meletakkan standar untuk dirinya sendiri dengan begitu rupa, sehingga ada hal-hal yang ketika dilakukan oleh partai lain dianggap sebuah kewajaran, kelumrahan, tapi tidak untuk PSI. Ya, saya tahu, PSI belum menyatakan mendukung Prabowo secara gamblang. PSI akan tetap tegak lurus pada Jokowi, dan hasil musrah yang memaklumatkan dukungan kepada Ganjar juga belum dibatalkan. Walau Grace Nathalie mengeluarkan kalimat bersayap yang menyatakan sudah makin jelas tondo-tondonya. Saya juga paham Ade Armando menyatakan tetap mendukung Ganjar. Belum ada rencana dukung Prabowo juga. Tapi jujur, waktu menyaksikan konten pembelaan Bang Ade, saya sampai geli-geli sendiri. Disclaimer, gelinya karena dengerin konten ya, bukan karena sedang melakukan perbuatan yang lain. Hahaha. Kami geli karena Bang Ade yang biasanya galak kepada Prabowo mendadak jinak. Ibarat macan lokal ketemu macan Asia gitu loh. Saya tentu nggak menganjurkan PSI atau Ade sebagai tuan rumah yang bersikap galak atau tidak sopan. Tapi ada dua hal yang saya anggap
lebih layak untuk dikerjakan. Saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh, tapi kalimat-kalimat petinggi PSI yang saya tahu semuanya bersayap. Dalam artian, yes, mereka tetap berkata dalam rembuk rakyat, PSI telah menyatakan capres mereka adalah Ganjar Pranowo dan itu belum dicabut. Masalahnya ketika ditanya apakah ada kemungkinan untuk balik badan mendukung Prabowo, PSI tidak memberikan jawaban tegas. Mereka malah menjawab akan ditentukan nanti saat Kopdar tanggal 22 Agustus. Wah, ini kan wadaw namanya. Hal seperti inilah yang mungkin menjadikan banyak pihak menjadi tidak percaya lagi dengan PSI. Banyak kader yang memilih hengkang karena alasan-alasan yang kurang rasional dari sikap PSI tersebut. PSI mau dukung Prabowo nggak apa-apa sih, asal jangan lupa piagam kebohongan awardnya mesti dicabut dulu. Plus, ada baiknya sindiran Sis Grace bahwa Prabowo adalah politisi kuno dan politisi genderuwo sekaligus diralat pisan. Jadi, bagaimana menurut Anda?